Yang balap, yang suka balapan, lihat ada di sini. Ada. Yang suka berkelahi ya di sinilah gitu. Jadi Assalamualaikum teman-teman. Wah, hari ini H+1, 2, Minggu, Senin, Selasa, H+2 setelah gelaran street race yang kemarin diadakan di Haji Benyamin Sueb, Mayoran. Kalau dilihat sih udah normal ya, Bon? Normal, Om. Ini gua ditemenin sama Ambon yang jadi apa? Perwakilan teman-teman yang aktif sebagai balap liar kali ya? Balap liar. Jadi dia tadi gue telepon, Bon, nemenin gue, Bon, gue mau konten. Karena gue mau ngeliat ini, udah normal atau belum? Ternyata udah normal, udah dipakai buat jalan sebagaimana mestinya. Rumputnya juga udah kembali normal, sampahnya juga udah beres samanya. Karena begitu kelar kemarin kita acara langsung kan? Langsung. Dirapiin apa segala macem. Semuanya malam itu juga langsung dirapiin, Om. Yang ketangkutin semuanya. Lu nemenin sampai jam berapa di sini kemarin? Jam 2:30 subuh. Mereka beres-beres. Senin dini hari tuh? Iya. Langsung hari itu juga semua tim Polda sama Ditlantas. Cuma memang apa namanya road bump-nya nih, jalur kejutnya belum dikembalikan seperti semula, masih rata. Bisa kali nyeting lagi. Aduh, jangan dulu. Kita udah tanda tangan semua kan. Nah, sebenarnya sih kalau gue pikir dengan gelaran yang kemarin itu memang belum semuanya sempurna kan? Belum. Banyak hal-hal yang mungkin teman-teman merasa kurang puas dengan gelaran yang sebegitu, meskipun 2 hari ya, cuma karena pesertanya banyak tuh berasa kurang. Yang lat beran tuh cuma bisa berapa kali nyeting, mungkin 1 kali atau 2 kali nyeting doang, karena antriannya begitu panjang ke belakang. Lebih dari itu juga ya udah gitu ya, tahu sendirilah, itu dari mana-mana dateng, semua komunitas dateng, yang pada akhirnya nggak hanya teman-teman yang biasa liaran aja yang datang, semuanya ikutan datang, semuanya ikut meramaikan. Ada plusnya, ada minusnya juga. Cuma ya kembali lagi, gue sebagai salah satu temen yang bantuin panitia kemarin, gue minta maaf kalau memang sekiranya banyak hal-hal yang belum bisa terakomodir. Terlepas daripada itu, sebenarnya gue ketika udah mulai berjalan itu acara, Bon, kagak bisa ngonten, Bon. Padahal gue udah ngobrol sama Pak Dirlantas, gue ngobrol sama koordinator acara kemarin, Bang Harnas dan Bang Rudi kalau nggak salah ya. Itu juga udah ngebahas dengan mereka bagaimana selanjutnya setelah gelaran ini. Karena setahu gue kalau dari teman-teman yang biasa 500 meter itu nggak hanya membutuhkan gelaran. Benar, Om. Kita sangat dari dulu awal itu yang diperlukan cuma wadah, Om. Udah itu aja. Tempat. Mati-mati itu tempat. Jadi kalau dibilang setelah selesai street race ini, saya belum berani jamin anak-anak liaran itu nggak ada yang keluar. Karena setelah pagelaran yang kemarin kita ini kan tetap mereka bakalan balik lagi main di malam, Om. Karena tempatnya itu belum ada. Janganpun setelah event ini, event kita yang habis kemarin panggung udah pada berdiri semua apa, itu di malam besoknya kita hari pertama street race, malamnya itu semua di dekat tempat panggung itu pada balap liar. Jadi kalau saya mengusirin mereka pun, saya jadi dimusuhin dia orang. Sebenarnya bukan kita nggak kepengen sih ada acara kayak gini, kita kepengen. Cuman lebih mungkin sama aja kita silaturahmi kembali sama ya kan, banyak kemarin senior yang datang kan. Ya. Cuman yang saya sangatkan itu sangat saya sayangkan, kita harus masih pakai kuota. Memang sih benar, karena kepanitiaan kita bakalan apa ya, capek banget. Cuman itulah, balik lagi ada plus minusnya. Di balik semua ini pasti mereka langsung ada omongan yang nggak enak aja, Om. Dengan setelah kelarnya ini, mereka nggak bisa masuk, motor mereka pun nggak bisa masuk. Di contoh kayak latihan bersama, itu semua punggawa-punggawa Kemayoran keluar, Om. Om Acong Taruna, Om Jack Taruna, semuanya lah orang-orang yang penting di landasan pacu ini.
Cuman saya balik lagi ke mereka. Maaf banget om, bukannya saya nggak mengizinkan apa gimana. Semua ini kan emang udah terbatas, kotanya udah terbatas, kelas yang kita bikin pun terbatas. Jadi buat semua kawan-kawan, brother yang lama-lama lah, gue minta maaf sangat-sangat om. Bukannya gue harus pilih kasih, nggak ada yang gue pilih kasihkan. Dan semua real buat anak-anak semuanya balap liar, dari kalian balik lagi ke kalian. Itu aja sih om. Benar. Sebelum gue lanjutin obrolan gue sama Ambon, ini gue ada obrolan dengan Pak Dirlantas dan Bang Kukuh selaku petugas keamanan yang dia biasa bertugas di Polsek Kemayoran. Jadi di samping ada kegiatan street race di sini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, yaitu sportainment, yaitu olahraga tinju. Diharapkan memang oleh Bapak Kapolda inilah sarana kita untuk menyatukan penghobi yang istilahnya tenaga energi yang masih tersisa. Nah, bisa di sini. Yang balap, yang suka balapan liar ada di sini. Ada. Yang suka berkelahi di sinilah gitu. Jadi diharapkan betul arena ini untuk mengekspresikan gitu. Tidak ada lagi nanti ada perkelahian, tidak ada lagi balap liar, tidak ada lagi di harapan kita. Makin ke depan semoga makin bagus acara street race ini, semakin berjalan, bisa mewadahi anak-anak motor yang aspirasinya itu banyak sekali. Bisa ditampung. Ya. Dan ini dia nih, ini adalah baju yang akan dipakai oleh seragam. Panitia. Seragam semua. Panitia. Iya. Kalau boleh gue sedikit establish begitu kok. Produk BASHI ini itu sudah launching atau belum sih kok begitu kok? Sebenarnya kita sudah launching dari tahun lalu, cuman emang kita produknya belum terlalu banyak karena masih brand baru ya. Jadi kita fokusnya di pengembangan produk dulu, seperti yang gimana yang mau kita lempar ke pasar. Jadi kita lama di situ. Lalu gini, untuk target sampai dengan akhir tahun ini memfokuskan hanya di Jakarta atau keseluruhan, atau ada online shopnya gitu mungkin kok? Kita ada online shop juga. Kita cuman kalau untuk fokus kita mau difokus di kota besar dulu. Sementara ini kita udah dimasuk di hampir di semua pulau Jawa sih udah sih. Pulau Jawa udah. Tapi kalau daerah pulau lain kita masih penyusul lah. Kedepannya kita targetkan ke sana. Terus gini kok, mungkin produknya BASHI ini bisa dilihat apa IG-nya kok namanya? Basi Indonesia di Instagram. Di TikTok kita juga punya Basi Indonesia. Di beberapa e-commerce kayak Shopee, Lazada, Tokopedia kita juga punya. Kita lagi urus untuk officialnya semua. Terus kenapa kira-kira ya alasannya kok teman-teman dari Basi ini kok mau mendukung acara kayak model begini kok? Kan ada drag yang bener gitu, misalnya event drag. Kalau ini kan street race ya, artinya teman-teman yang lebih dekat identik dengan liaran gitu kok. Cuman diberi kasih fasilitas begini gitu kok. Kenapa kok milihnya kayak model begini? Pertama karena emang gua tertarik banget event ini kayak baru pertama kali yang kayak di Kemayoran, bener gak sih? Bener di Kemayoran kan kayak eventnya udah ada, cuman kayak di BSD, di Ancol, kayaknya ini bakal lebih crowdnya bakal lebih dapat. Yang kedua emang crowd di sini juga sama kayak target market gua. Jadi gue pengen kenapa kita nggak support aja nih? Ini acara bagus loh, customer kita juga ada di sini. Yuk kita masuk yuk, kita support mereka supaya bisa acara ini berkelanjutan gitu. Mudah-mudahan salah satu yang akan meramaikan dunia otomotif salah satunya adalah Basi begitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dengan teman-teman semua. Benar. Ini gua hanya sekedar perkenalan di awal, tapi gua akan main ke tempatnya dia bener-bener kita lihat produknya apa aja. Thank you kok. Thank you besok. Sampai ketemu. Gue sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor. Terlebih kepada Pak Kapolda yang memang punya hajat gitu kan. Lalu ke sponsor-sponsor Amorek, BMB nih, Bos Leo, Kores IM, Koergus, BASHI, Kojun, terus Motorat, apa kemarin yang ngasih goodie bag tuh? Kan ada goodie bag tuh ketika yang dibungkus pakai goodie bag yang bahannya dari batik. Gue pikir tuh kayak Pat Wingko tuh. Siang-siang udah begadang lihat gitu kayak Wingko. Sebenarnya banyak kemarin, mau bos siapapun semua ada om. Cuman kan kembali lagi kita juga mau ngumpulin orang-orangnya udah nggak bisa om, udah nggak ada waktunya. Malam itu kita benar-benar capek, sampai di hari pertama saya nggak tidur. Semua keluar muka saya tuh muka capek semua. Kayak berapa hari ini di Kebun Jeruk tuh bos PND saya makasih banyak, bos KTC Racing
Itu semua Om, pengen ikut di pagelaran kemarin. Cuman terbentur lah, semua terbentur waktunya. Udah nggak bisa lagi. Banyak kalau mau sponsor mau diambil tuh banyak. Next lah kita punya acara kayak gimana lebih tertata dan lebih rapi. Tapi begini Bon, ini seperti yang udah terjadi di seri 1 ya. Teman-teman tuh udah nanya ke gua nih, Bro itu kapan bisa dipakai lagi? Waduh. Sabar, insya Allah semua ada jalannya ada. Maksudnya teman-teman tuh emang butuh tempat buat nyeting gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan aja melalui event kemarin itu menjadi tiket kita. Benar. Supaya dari pihak kepolisian dalam hal ini mungkin Pak Kapolda bisa mewadahi kita secara reguler. Entah tempatnya mau di mana kali ya. Tapi yang jelas ya kita semua sih berdoa mudah-mudahan balik lagi di tempat ini lagi. Karena memang mau gimana di tempatnya mau dimanapun aspal terbaik ya tetap ini Om. Aspal terbaik. Tetap Marwah Kemayoran. Aduh, ini ada jalur kejut ya Bon. Tapi aman sini, lu mana nyoba nggak sih? Aman Om, saya udah nyoba pas malam itu. Lu ban gede, lu bukan ban kecil. Enggak, saya nyobain juga sama mekaniknya tuh Indri IP. Oh, Bang IP 82 ya. Kemarin Gunung Sari. Saya telepon Sugeng, anak-anaknya, si Bintang, semua saya suruh datang dan mereka si Agung kecil, Bintang semua aman Om Ambon bilang oke, gas. Jadi sebenarnya aspal terbaik udah di sini doang Om. Terus juga masukan dari Dwi Misterius, Bon kalau bisa Mas Dwi. Kalau bisa diadakan juga kelasnya Moge. Gede. Karena kemarin kan beliau dan rekan-rekannya itu undangan VIP dari Komandan Bang Harnas. Bilang, oke Om, saya tampung iniannya. Ya mungkin nanti next akan ada kelas Moge juga. Cuman saya berharap semua tertata rapi lah Om. Jadi biar nggak ada lagi unek-unek mereka di luaran sana yang masih saya dengar. Dalam artian mereka ada sakit hati. Cuman nggak masalah sih buat saya. Ambon dan kawan-kawan kayak Bos Didi mereka mau ngomong apa itu hak mereka. Cuman yang jelas saya mati-mati itu demi kalian semua. Bukannya mau ngeliat apa-apa, nggak ada. Sedikit pun nggak ada Om. Jadi kalau siapa yang bicara dengan yang nggak pernah turun di balap liar aslinya sampai ngomong-ngomong sampai darah terakhir, nyawa saya buat nyawanya balap liar. Ya susah buat nyenengin banyak orang tuh susah, brother. Susah, brother. Pokoknya semua saya dari dulu pun tetap balap liar. Kalau misalkan dalam 2 hari kemarin itu tercatat sekitar 1.200-an starter. Ya. Itu padahal lebih Om, hampir cenggok. Mana yang harus kita keluarin dari semua. Memang sebenarnya itu nggak usah dikeluarkan, cuman berat juga Om, berat. Semua karena belum lagi peserta, belum lagi yang datang buat nonton. Benar-benar ya memang targetnya begitu. Apa yang kita targetkan di Bapak, bisa nggak kalian melebihi yang dari Ancol 3 kali lipatnya Ancol Komandan Pak. Jangan pun lebih dari Ancol, 3 kali lipatnya dari Ancol. Tapi ya begitulah. Ya plus minus pasti ada. Dan teman-teman panitia juga mengucapkan banyak terima kasih sama teman-teman yang dari daerah. Iya. Ada yang dari Jogja ketemu gua, Surabaya, Cirebon, semuanya datang. Aduh, semuanya pada mau ikut nyobain di trek Kemayoran ini, trek legend ini. Terima kasih buat Mas Cemong juga yang udah membolehkan kita semua untuk pakai lampu anti kecot. Lampunya keren banget itu. Yang gue takutin sih cuman itu aja karena ini sesuatu hal yang baru. Kalau mungkin cara balapnya sih yang sudah umum aja. Benar. Cuman ada sensornya itulah yang menurut gue perlu kita apresiasi. Itu suatu hal yang baru. Teman-teman kalau mau nyewa silakan hubungin Mas Cemong sendiri. Jadi kemarin ada yang nanya sama gue, Om itu lampu nyewa berapa duit? Kali aja ada yang mau make. Teman-teman ini aja, kontak aja. Nama IG-nya CBRT ya? Iya, CBRT. Cemong Baron CBRT. Racing Team kalau nggak salah, CBRT. Silakan dikontak aja. Lalu untuk teman-teman dari komunitas, om-om yang naik Harley, kayaknya kalau dilihat
Mereka dibuatkan hari sendiri kali, Bon. Misalnya kita buka dari teman-teman panitia nih, buka dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumatnya Harley gitu, atau CC besar. Sabtunya motor-motor 500 meter, Minggunya San Mori gitu kan. Sebenarnya itu baru puas kali. Maksudnya lega gitu loh. Itu nggak bisa juga sih dari hari Jumat jadi terlalu ini kitanya. Yang Om itu kan undangan VIP Om, jadi sebenarnya itu sambilan aja sih, mereka kan juga cuman fun-fun aja, karena mereka nggak ada kelasnya, mereka seperti orang fun-fun aja, entah itu pas jam-jam isoma, makan siang kah apa gimana, cuman terlalu siang, sore lah minimal tuh mereka sore sebelum mau lepas maghrib, biarin dia orang, mereka pun cuman fun-fun jalan, maksudnya buat seremonian motor-motor gede dia. Cuman next pasti ada kelasnya dia orang Om, motor gede itu. Ya antusiasnya bagus kok, banyak juga kok. Ya. Dan alhamdulillah yang saya omongin buat anak-anak Kemayoran, mereka sangat membantu saya, tolong datang di acara ini semua. Mereka turun, biarpun ada yang tidak masuk buat ini, saya minta maaf banget dengan atas nama balap liar. Semua bukan keputusan 100% sama saya pribadi. Karena semua keputusan balik lagi di kita semua juga kepanitiaan. Di mana saya pikirkan panitia, di mana saya harus pikirkan anak-anak semua juga. Ya, dinamika lah itu ya. Kalau nggak begitu nggak berwarna. Sama ada mungkin kemarin juga ada yang membahas mengenai regulasi. Ya. Regulasi dan aturan main. Mungkin dari pihak panitia kurang sosialisasi. Kalau kalian bilang kurang sosialisasi ataupun mengatasnamakan Bos Didi ataupun saya Ambon, saya pribadi motor balap saya satu pun nggak ada yang keluar. Nggak kebagian, Bun. Kelasnya Om, kelasnya pun harus lampu aktif apa gimana. Sedangkan balap liar itu tidak mengenal yang namanya lampu aktif. Motor lo kan nanggung, lu motor ban gede. Iya. Mentara mati lu 10 tidak apa-apa, nanti kan itu bakal pembenahan buat diri saya pribadi Om. Regulasi saya tetap mengambil pada intinya itu keputusan banyak, bukannya keputusan saya pribadi. Ya, kalau regulasi. Menurut keputusan saya pribadi saya egois berarti. Ya, regulasi dan masalah bagan juga kan. Itu mungkin perlu sosialisasi lebih lanjut. Ya. Bagaimana sih metode pengambilan nomor itu kok sampai begitu bentuknya? Benar. Gue sih sedikit bisa menjelaskan ya. Karena teman-teman panitia, kami itu malam sebelum hari H, berarti malam Sabtu berarti. Malam itu teman-teman itu semua masih berusaha daftar. Ya kan? Sementara kuota setiap kelas itu kan ada, Bon. Ya. Kita ada kelas-kelas itu yang pesertanya gemuk, banyak. Benar. Ada kelas-kelas yang pesertanya sedikit. Jadi kalau diambil rata-rata mungkin dalam satu kelas itu sekitar 28 sampai 32 starter. Benar. Malam hari itu tuh teman-teman panitia tuh ngocok tuh. Pakai aplikasi cuman bukan pakai itu. Salahnya emang kagak direkam. Jadi seolah kan terkesan diatur. Punya pikiran lain-lain. Itu dipakai aplikasi, makanya si Angga sampai marah tuh. Teman-teman daftaran tuh. Dia komplain sama gua, "Om, ini kok bagannya lu bikin baru?" Lah iya gak, peserta kan yang tertulis di bagan katakanlah 32. Yang datang itu cuma 22, 23. Apa yang udah ada itu urutannya itu dipanggil misalkan A1, B2, C3, D4 gitu. Ketika lo masuk waiting zone, itu kan orang-orangnya kan ada yang ketinggalan. Sementara mesti berjalan semuanya, teman-teman yang di waiting zone itu akhirnya melakukan pendataan ulang. Iyalah. Data ulang yang hadir nih. Kalau di bagan A1, B2, C3, D4. Tetapi yang datang ini K9, N8, kira-kira gitu. Akhirnya nomor yang ada itu dicomotin semua, thread. Waktu harus jalan, bagan yang udah ada dihitung sama jumlah yang datang ke waiting zone itu timplang. Akhirnya bagan yang udah disiapin sama teman-teman itu gagal total. Dibikinlah dadakan di situ semua. Udah langsung berangkat, udah pesertanya kurang, posisi barisan juga nggak sesuai dengan bagan. Itulah yang akhirnya membuat wah kok kayak begini ya, kenyataan yang di bagan sama kenyataan ketika di waiting zone atau di start itu beda. Ya karena memang pesertanya juga nggak ngorder doang.
Teman-teman panitia juga udah melek. Ini sih gue gak nyari pembelaan ya, cuman emang faktanya begitu. Contoh, ada kelasnya Madun, apa namanya? Orang ngebul. Orang cinta. Orang ngebul itu, dia itu lempeng. Kenapa? Karena dia minta tolong sama panitia untuk difasilitasi mereka mau melakukan arisan. Nah, bagan itu mereka yang nentuin sendiri. Jadi kami panitia hanya dikasih kertasnya gitu kan, tinggal dipasang. Dan dia nentuin teman-temannya sendiri, itu yang lempeng. Nah, kalau kita yang nggak kenal, komunitasnya segitu banyak, akhirnya jadi kayak gitu. Buat minta maaf lah. Dari kemarin itu puluhan orang udah telepon gua, udah komplain, udah DM, telepon dari WA, telepon dari jalur biasa, telepon dari Instagram. Gue cuman minta maaf. Maafin om, maafin kawan, maafin brother. Iya gue salah. Iya emang nggak sempurna, maafin dah. Gue cuma bisa begitu doang. Ya mau gimana lagi? Semua tuh yang nasi udah jadi bubur. Coba dari padi udah jadi nasi. Kemudian jadi bubur. Semua cuman komplainannya setelah acara berakhir ini, semua tuh bukannya komplain lampunya si Om C, emang bukan. Jadi yang dikomplain mereka itu masalah JS, Jamstar. Jadi kalaupun tidak diadakan lampu kan nggak mungkin juga kita lepas pakai topi ataupun dengan bendera. Iya, sebiasanya kita balap liar lah. Cuman, iya, yang masih disayangkan itu JS itu nantilah kita pembenahan apa gimana. Kalaupun di balap liar memang nggak ada sensor lampu dan sebagainya. Cuman kan lebih bagusnya sensor itu berguna gitu buat mereka pada start. Cuman kan balik lagi ada plus minusnya. Ada yang gimana masalah Jamstar itu. Bang Ambon kok begini Jamstarnya, memang kalau buat ke depan yang dimana bareng lagi apa gimana mungkin bisa ditarik mundur buat start ulang apa gimana. Berarti nanti kita banyak pembedahan tuh, banyak regulasinya diobrolin lagi aja kan. Kan hampir 90% sih buat regulasi. Itu kemarin regulasi memang buat yang balap liar 99% lah om, itu regulasi semua, regulasi balap liar. Cuman tuh pembenahan aja sih, dalam artian adalah masih sedikitnya kita kekacauan yang kemarin gimana. Nggak sedikit pun, banyak pun. Enggak, kalau buat saya kayaknya tuh paling sedikit masalah dari lampu. Yang jelas tim Marshallnya, tim Ambon luar biasa. Tim lampu oke banget. Pendaftaran Mas Didi, wah semuanya udah kerja keras. Ya kerja keras, mau dari panas terik matahari kayak gimana, mau hujan. Apapun hasilnya, kalau memang memuaskan alhamdulillah, tidak memuaskan mohon dimaafkan, karena sejatinya kita ini bukan orang yang ahli di bidang itu. Kita sama-sama penikmat. Ini cuman ada yang mewadahi aja, kita sudah bersyukur. Ya mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik dan akan dibuka reguler. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Tolong Bon dikomunikasiin lah, ya kan? Karena kita ini terbentuk sebagai IO Dayak kalau saya bilang. IO Dayak, dan kita bukan IO-IOan. Memang semua cabutan langsung eksekusi, langsung main aktif. Nggak ada dari istirahat lagi dah. Iya, maaf ya. Assalamualaikum.